Pernah nggak sih lo ngerasa kayak ada yang aneh sama nasib finansial lo? Misalnya gini, lo udah kerja keras, bagai kuda, lembur tiap hari, jualan ini itu, tapi saldo di rekening lo gitu-gitu aja. Atau yang lebih aneh lagi, pas lo dapet rezeki nomplok entah itu bonus gede atau menang proyek, tiba-tiba ada aja musibah yang bikin duit itu habis. Entah itu HP rusak, keluarga ada yang sakit, atau lo tiba-tiba ngerasa pengen belanja barang mewah yang sebenarnya nggak lo butuhin banget. Ujung-ujungnya, lo balik lagi ke titik awal, bokek lagi. Gue mau kasih tahu lo satu kebenaran yang pahit. Masalahnya bukan di kerjaan lo, bukan di ekonomi negara, bukan di bos lo yang pelit. Masalahnya ada di cetak biru duit money blueprint yang udah tertanam di otak bawah sadar lo. Buku yang bakal kita bedah hari ini adalah Secrets of the Millionaire Mind, karya Harv Eker. Buku ini nggak bakal ngajarin lo cara teknis main saham atau jualan properti. Buku ini bakal ngebongkar kabel-kabel di otak lo yang bikin lo selalu gagal jadi kaya. Harv Eker bilang, kalau cetak biru finansial lo nggak disetel buat sukses, apapun yang lo pelajari, apapun yang lo tahu, dan apapun yang lo lakuin, nggak bakal bikin perubahan besar. Video ini bakal jadi yang paling panjang. Karena kita bakal bedah habis 17. Perbedaan cara pikir orang kaya versus orang miskin. Siapin kopi lo, kosongin gelas lo. Bagian 1. Membongkar money blueprint. Siapa yang nyetir hidup lo? Langkah pertama adalah paham gimana money blueprint lo terbentuk. Harv Eker bilang, pikiran kita itu kayak komputer. Program yang udah ke-install di sana berasal dari 3 hal. Pertama, pemrograman verbal apa yang lo dengar. Ingat nggak, waktu kecil orang tua lo bilang apa soal duit? Duit itu akar segala kejahatan, cari duit itu susah, kita nggak mampu beli itu, atau orang kaya itu serakah. Kata-kata ini masuk ke bawah sadar lo, dan jadi hukum yang lo jalanin sampai sekarang tanpa lo sadarin. Kedua, permodelan. Apa yang lo lihat? Gimana cara orang tua lo ngatur duit? Apakah mereka boros? Atau pelit banget? Apakah duit jadi sumber kebahagiaan? Atau sumber berantem di rumah? Secara nggak sadar, lo bakal niru pola mereka modeling. Atau malah berontak rebellion. Tapi keduanya tetap dikendalikan sama pola masa lalu itu. Ketiga, insiden spesifik apa yang lo alamin. Pernah punya pengalaman buruk soal duit? Misal, orang tua lo bangkrut, dan lo ngerasa malu banget. Trauma ini bikin lo punya emosi negatif tiap kali berhubungan sama duit. Kalau lo mau kaya, lo harus ngeriset program ini. Lo harus bilang ke diri lo sendiri, apa yang gua dengar dan lihat dulu, itu bukan kebenaran mutlak. Itu cuma cara pikir mereka. Mulai sekarang, gue milih cara pikir gue sendiri. Bagian 2. 17 Wealth Files. Bedanya orang kaya versus orang miskin. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Harv Eker nyebutnya Wealth File. Ini adalah 17 cara pikir yang harus lo install di otak lo. Kita bakal bedah satu-satu dengan gaya gaul, biar lo langsung paham. File 1. Gue yang nyiptain hidup gue versus hidup terjadi begitu saja. Orang kaya itu percaya mereka yang pegang setir. Orang miskin ngerasa jadi korban. Mereka hobi nyalahin orang lain, nyari alasan, dan ngeluh. Ingat, nggak ada korban yang bener-bener kaya. Pilih sekarang. Mau jadi korban atau mau jadi pemenang? File 2. Bermain buat menang versus bermain buat nggak kalah. Orang miskin cuma mikir gimana caranya selamat bulan ini. Bisa bayar tagihan aja udah syukur. Orang kaya tujuannya adalah kelimpahan. Kalau tujuan lo cuma buat bayar tagihan, ya selamanya lo cuma bakal dapat duit sebatas bayar tagihan doang. File 3. Berkomitmen jadi kaya versus cuma pengen kaya. Banyak orang bilang pengen kaya, tapi mereka nggak mau kerja keras. Nggak mau belajar, nggak mau ambil risiko. Orang kaya punya komitmen total. Artinya, mereka bakal lakuin
apapun yang diperluin, asalkan legal dan etis. Sampai mereka sukses, titik. File 4. Berpikir besar versus berpikir kecil. Lo mau bantu berapa banyak orang? Kalau lo cuma mau bantu diri sendiri, pendapatan lo kecil. Kalau lo kasih nilai tambah buat ribuan atau jutaan orang, duit bakal ngikutin. Berhenti mikir receh. File 5. Fokus ke peluang versus fokus ke hambatan. Pas lihat peluang bisnis, orang miskin mikir, gimana kalau gagal? Orang kaya mikir, gimana cara bikin ini berhasil? Mereka siap sedia, terus langsung sikat peluangnya. File 6. Mengagumi orang kaya versus membenci orang kaya. Lo nggak bakal bisa jadi sesuatu yang lo benci. Kalau lo nganggap semua orang kaya itu penipu, bawah sadar lo bakal nahan lo buat jadi kaya, biar lo nggak jadi penipu. Mulailah berkati dan hargai kesuksesan orang lain. File 7. Bergaul sama orang sukses versus bergaul sama orang negatif. Energi itu nular, bro. Kalau lo kumpul sama 5 orang pemalas, lo bakal jadi yang ke-6. Kalau lo kumpul sama 5 miliarder, lo bakal ketularan cara pikir dan peluang mereka. File 8. Jago promosi diri versus anti promosi. Orang kaya itu salesman yang hebat buat ide dan produk mereka. Mereka percaya apa yang mereka punya itu bermanfaat buat orang lain. Kalau lo malu jualan atau malu promosi diri, lo nggak bakal pernah sukses gede. File 9. Lebih gede dari masalah versus masalah lebih gede dari gue. Hidup itu pasti ada masalah. Bedanya, orang kaya terus bertumbuh sampai mereka lebih gede dari masalahnya. Orang miskin malah lari dari masalah. File 10. Penerima yang baik versus penerima yang buruk. Banyak orang ngerasa nggak layak dapat duit gede. Pas dipuji atau dikasih duit, mereka malah nolak atau ngerasa bersalah. Padahal, kalau ada orang yang mau ngasih, harus ada orang yang nerima. Jadilah penerima yang terbuka. File 11. Dibayar berdasarkan hasil versus dibayar berdasarkan waktu. Inilah kunci utama. Jangan pernah mau punya pendapatan yang ada batasnya. Orang kaya lebih milih dibayar pakai komisi, bagi hasil, atau saham karena potensinya nggak terbatas. File 12. Berpikir keduanya versus berpikir salah satu. Orang miskin mikir, gue mau kaya atau mau bahagia? Orang kaya mikir, gimana caranya gue kaya dan bahagia? Dunia ini luas, lo bisa dapetin keduanya. File 13. Fokus ke net worth versus fokus ke pendapatan kerja. Gaji lo itu bukan ukuran kekayaan. Kekayaan itu adalah net worth. Fokuslah ngebangun aset yang bisa ngasilin passive income. File 14. Jago ngatur duit versus salah atur duit. Nggak peduli berapa penghasilan lo. Kalau lo nggak bisa ngatur 100.000, lo nggak bakal bisa ngatur 100 juta. Orang kaya punya sistem buat ngatur tiap rupiah yang masuk. File 15. Duit kerja buat gue versus gue kerja buat duit. Inilah tujuannya, kebebasan finansial. Punya aset yang cukup, sampai lo nggak perlu kerja lagi buat hidup. File 16. Bertindak meski takut versus takut buat bertindak. Orang kaya juga punya rasa takut, tapi mereka nggak biarin rasa takut itu ngehentiin mereka. Keberanian adalah otot yang harus dilatih. File 17. Terus belajar versus ngerasa udah tahu semuanya. Kalimat paling berbahaya di dunia adalah gue udah tahu itu. Orang kaya selalu jadi murid yang haus ilmu. Orang miskin ngerasa mereka udah paling bener, tapi nasibnya nggak berubah. Bagian 3. Strategi mengatur duit ala Harv Eker 6 Jars. Harv Eker ngasih satu sistem praktis yang udah ngerubah hidup jutaan orang. The 6 Jar System. Mau pendapatan lo dikit atau banyak? Bagi jadi 6 pos ini. Pertama, necessities 55%. Buat biaya hidup harian, makan, kontrakan, listrik. Kedua, financial freedom account 10%. Toples emas lo. Duit ini hanya boleh buat investasi. Jangan pernah diambil sampai lo pensiun. Ketiga, long-term savings for spending 10%. Buat beli barang mahal atau liburan nanti. Keempat,
education 10%, investasi leher ke atas, beli buku, ikut workshop, atau langganan kursus. Kelima, play 10%. Ini penting, pakai duit ini buat manjain diri lo tiap bulan. Makan enak, ke spa, atau nonton. Ini buat ngasih tahu bawah sadar lo kalau kaya itu asik. Keenam, give 5% buat amal atau sedekah. Kuncinya bukan di angkanya, tapi di kebiasaannya. Mulailah dari sekarang. Biarpun lo cuma punya duit 100.000, bagi ke 6 toples itu. Semesta bakal lihat kalau lo bisa ngatur duit kecil, dan bakal ngasih lo duit yang lebih gede. Epilog, deklarasikan kekayaan lo. Secrets of the Millionaire Mind itu bukan cuma buku, tapi sebuah transformasi jati diri. Harv Eker minta kita buat sering-sering ngelakuin deklarasi. Pegang dada lo, terus bilang, gue punya pikiran miliarder. Itu bukan cuma kata-kata motivasi kosong. Itu adalah afirmasi buat ngeriset ulang cetak biru finansial lo. Ingat, dunia luar lo adalah cerminan dari dunia dalam lo. Kalau di dalam otak lo masih ada mentalitas miskin, ketakutan, dan rasa nggak layak, lo bakal narik realita yang sama ke hidup lo. Tapi kalau lo berani ngerubah program di kepala lo, tantangan sesulit apapun bakal jadi batu loncatan buat kesuksesan lo. Gua harap narasi super panjang ini bener-bener ngerasuk ke dalam bawah sadar lo. Jangan cuma didengerin, tapi dipraktekin. Rubah cara pikir lo, atur toples lo, dan mulailah bertindak meskipun lo lagi takut. Kalau lo ngerasa bedah buku maraton ini bener-bener daging dan ngerubah mindset lo, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke komunitas lo. Mari kita bangun pasukan miliarder yang punya hati yang baik dan mental yang kuat. Gua David, dan gua punya pikiran miliarder. Sampai ketemu di bedah buku gila selanjutnya. Think rich, live rich, and be rich.